Dan hal itu semakin membuatnya khawatir kalau keluarganya ini nantinya akan semakin jauh dari ajaran agama. Dan karena kekhawatirannya itu ditambah lagi dengan kondisi keuangan yang semakin menipis, John akhirnya memutuskan untuk membawa seluruh keluarganya ini semakin dekat dengan Tuhan. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan kembali membawakan satu kisah kriminal tentang penghilangan nyawa yang menimpa satu keluarga di Amerika Serikat pada tahun 1971. Tapi sebelum kita masuk ke ceritanya, tidak lupa nih aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan. Mau yang kusengaja atau yang tidak, mohon maaf lahir batin. Tolong bukakan pintu maaf kalian buat aku dan tim. Alhamdulillah ya, setelah 1 bulan kita berpuasa, hari ini tibalah kita di hari yang sangat-sangat fitri ini. Dan semoga segala amal ibadah kita selama Ramadan ini diterima, lebur seluruh dosa, dan semoga Allah menjadikan kita sebagai golongan orang-orang yang kembali dalam kesucian dan kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Oke, balik lagi di hari ini untuk menemani kalian. Aku akan menceritakan satu kasus yang betul-betul bikin geger, Wak. Dimana pada saat itu polisi menemukan ada satu keluarga yang telah dihabisi nyawanya. Dan jasad dari keluarga ini dikumpulkan di dalam rumah dengan diiringi lagu-lagu religi dari radio yang masih menyala. Dan konon katanya, Wak, penghilangan nyawa itu dilakukan dengan tujuan untuk membawa si jasad-jasad ini atau membawa mereka semakin dekat pada Tuhan dan juga surga. Dan yang lebih parahnya lagi, Wak, pelaku dalam kasus ini mendadak menghilang macam ditelan bumi itu loh, sampai 18 tahun lamanya. Penasaran kalian sama kisah selengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah ini bermula dari seorang laki-laki yang bernama John List. John Emil List atau yang memang lebih dikenal dengan nama John List ini lahir di Bay City, Michigan pada tanggal 17 September tahun 1925, Wak. Dia lahir dari pasangan John Frederick List dan Alma Barbara Florence. Nah, John ini, Wak, tumbuh di keluarga yang sangat-sangat taat beragama. Mereka rajin kali pergi ke gereja untuk beribadah. Dan ketika si John ini tumbuh dewasa, Wak, dia menjadi salah satu pengajar di sekolah minggu. Dan setelah John ini lulus dari Central High School pada tahun 1943, Wak, dia pun mendaftarlah di Tentara Angkatan Darat Amerika Serikat dan bertugas sebagai teknisi laboratorium selama Perang Dunia Kedua. Tapi sayangnya, Wak, di tahun 1946 dia ini diberhentikan dari pekerjaannya. Dan setelah itu si John ini pun mendaftarkan diri untuk kuliah di Universitas Michigan. Dan di sana dia mendapatkan gelar sarjana di bidang administrasi bisnis dan gelar master di bidang akuntansi. Pintar kali lah pokoknya si John ini, ya kan. Nah, kemudian pada bulan November tahun 1960 ketika Perang Korea pecah, Wak, John ini dipanggil lagi nih untuk bertugas di kemiliteran. Nah, di sana, Wak, John pun bertemu dengan seorang perempuan bernama Helen Morris Taylor yang pada saat itu telah memiliki satu anak bernama Brenda. Singkat cerita, si John sama si Helen ini saling jatuh cinta. Mereka pun menikahlah di tanggal 1 Desember tahun 1951 di Baltimore, Maryland. Nah, setelah menikah, Wak, John, Helen sama si Brenda ini pindah rumah ke California Utara. Terus 1 tahun setelah menikah, tepatnya di tahun 1952, John ini sudah menyelesaikan tugasnya di kemiliteran tadi tuh loh. Dia pun kemudian balik lagi bekerja di sebuah pabrik kertas yang berada di Kalamazoo, dan si John pun memboyonglah keluarganya pindah ke Kalamazoo ini juga. Nah, di tempat itulah, Wak, John dan Helen melahirkan 3 anak mereka yang diberi nama Patricia, John Junior, dan juga Frederick. Jadi pada saat itu mereka sudah mengasuh 4 orang anak, Wak, ya. 3 anak kandungnya si John, 1 lagi anak bawaannya si Helen, si Brenda tadi itu, Wak, dari pernikahan si Brenda sebelumnya ya. Nah, awalnya, Wak, keluarga mereka ini sangat-sangat harmonis sampai akhirnya di tahun 1959 muncullah kabar bahwa si John sama si Helen ini mulai udah nggak baik-baik aja hubungannya. Pada saat itu Helen ini berubah menjadi seorang pecandu alkohol, Wak. Emosinya juga jadi nggak stabil dan dia ini juga sering meluapkan kekesalannya pada si John. Terus setahun kemudian Brenda, anaknya si Helen dari pernikahan sebelumnya, Wak, memutuskan untuk pergi itu cabut dia dari rumah dan menikah di tahun 1960 dan nggak tinggal lagi sama si John dan Helen. Nah, perginya si Brenda dari rumah ini, Wak, membuktikan kalau keharmonisan keluarga mereka ini udah mulai hancur memang. Situasi semakin parah lagi ketika tidak lama kemudian si John ini diberhentikan dari pekerjaannya gara-gara si John ini dianggap tidak punya kemampuan bersosialisasi, Wak. Alhasil dia pun jadi cepat bosan di kantor dan tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaannya. Nah, karakter John yang demikian inilah yang akhirnya membuat perusahaan tempat dia bekerja jadi nggak suka sama si John. Itulah kenapa John ini pun sampai diberhentikan, di PHK, dia dipecat ya. Di tengah situasi yang sudah mulai tidak kondusif itu, Wak, John pun memutuskan untuk membawa Helen sama ketiga anaknya
pindah rumah nih ke Rochester, New York. Di sana John bekerja di Xerox Holdings Corporation atau perusahaan Amerika yang menjual produk dan juga layanan dokumen cetak tuh, tau kalian kan? Nah, kerja di situ dia. Tapi lagi-lagi di tempat barunya ini John kembali lagi diberhentikan dengan alasan yang sama juga. Dan untuk kedua kalinya John pun kehilangan pekerjaan. Kemudian di tahun 1965 dengan tabungan yang memang sudah dirasa cukup, John sama keluarganya pindah rumah nih ke sebuah mansion bergaya Victoria bernama Brisnall yang terletak di 431 Hillside Avenue, Westfield. Dan FYI, mansion itu tahu kalian kan, sebutan untuk rumah dengan ukuran yang besar kali, luasnya minimal 500 meter persegi. Dan biasanya yang tinggal di mansion ini siapa? Orang-orang penting kan, macam artis, public figure, sampai keluarga kerajaan ya kan. Nah, mansion tempat tinggal John dan keluarga ini bisa dibilang cukup mewah juga. Kamarnya aja ada 19 tau kalian. Dengan rumah sebesar itu John pun mengajak Bu Alma, ibu kandungnya, untuk tinggal bersama mereka. Sampai di sini aku yakin betul banyak pasti di antara kalian yang bertanya-tanya, Nadia, gimana caranya si John ini bayar mansion semewah itu? Orang dia 2 kali dipecat dari tempat kerjaannya, kok duitnya dari mana? Nah ini ternyata bersamaan dengan kepindahan John ke sana ternyata dia sudah mendapatkan pekerjaan baru, yaitu sebagai akuntan di salah satu bank yang memang berada di Jersey City. Jadi bisa dibilang pada saat dia tinggal di mansion itu kondisi finansial keluarga mereka ini lagi jaya-jayanya kali lah. Tapi meskipun John ini sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan, rumahnya juga ada besar bagus sekali ya kan, nyatanya karakter seseorang itu memang susah kali diubah. John yang tidak punya keterampilan bersosialisasi itu lagi-lagi diberhentikan dari pekerjaannya. Nggak berubah-berubah dia nih, udah dipecat lagi. 3 kali dipecat tuh dengan alasan yang sama. Dan setelah kehilangan pekerjaan di bank itu, seketika John pun jadi stres sekali. Dia nggak tahu lagi harus daftar kerja di mana tuh sedangkan setiap harinya selalu ada aja kebutuhan yang memang harus dia bayarkan ya kan. Dan selain itu John ini juga menanggung semua beban ini sendirian. Dia bahkan nggak cerita sedikit pun ke keluarganya kalau dia ini dipecat lagi. Biar kalian tahu ya, setiap pagi John ini selalu berangkat dari rumah dengan seragam kerjanya dan baru pulang pada sore hari. Otomatis semua keluarga tahu dia masih kerja lah ya kan. Padahal bisa kalian tebak sebenarnya si John ini pergi kemana? Dia tiap hari pergi ke stasiun hanya untuk duduk sambil membaca koran sepanjang hari kayak gitu. Dan kalian tahu, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, diam-diam si John ini mengambil uang dari rekening milik ibunya. Kayak gitulah. Dan di saat yang bersamaan juga berbagai tagihan pembayaran udah mulai jatuh tempo. Bahkan beberapa aset miliknya juga udah mulai disita tuh sama pihak bank. John sadar betul kalau dia tidak segera mencari solusi, cepat atau lambat keluarganya akan mengetahui kondisi itu. Alhasil dia pun berpikir keras mencari jalan keluar dari semua masalah ini. Dan di momen itulah John List akhirnya menemukan jalan keluar yang sangat ekstrim. Sebuah ide gila yang berujung dengan terjadinya peristiwa tragis. Penasaran kalian dengan apa yang dilakukan sama si John? Masuk. Nah jadi sebagai orang yang taat beragama, John ini sangat menginginkan keluarganya untuk rajin beribadah ya kan. Tapi ketika kondisi finansial mereka jatuh, anjlok, si John ini betul-betul khawatir gitu loh keluarganya ini akan berpaling dari Tuhan apabila mereka dihadapkan dengan kemiskinan. Apalagi pada saat itu Patricia, anak tertuanya John sama Helen yang sudah berusia 16 tahun, ternyata memiliki ketertarikan di bidang seni peran. Bahkan si Patricia ini juga pernah mengutarakan keinginannya untuk menjadi artis. Papa, mama, aku mau jadi artis besok katanya. Nah bagi John dunia keartisan itu dekat sekali dengan dunia setan katanya, penuh maksiat kali lah katanya. Dan hal itu semakin membuatnya khawatir kalau keluarganya ini nantinya akan semakin jauh dari ajaran agama. Dan karena kekhawatirannya itu ditambah lagi dengan kondisi keuangan yang semakin menipis, John akhirnya memutuskan untuk membawa seluruh keluarganya ini semakin dekat dengan Tuhan. Sampai di sini pasti udah banyak kan dari antara kalian yang udah bisa nebak apa yang akan dilakukan John terhadap keluarganya ya kan? Ya betul untuk menyelesaikan semua masalah yang memang sedang dihadapinya itu, dengan bodohnya si John ini memilih untuk menghabisi nyawa seluruh keluarganya. Bunga. Nah jadi rencana bonganya ini akhirnya dia realisasikan pada tanggal 9 November tahun 1971. Ceritanya pagi itu ketika semua anak-anaknya sudah berangkat sekolah, Helen istrinya lagi duduk cantik gitu di ruang makan dengan meminum secangkir kopi. Nah melihat adanya kesempatan itu, John pun langsung mengambil senjata pistol kaliber 22 miliknya, lalu perlahan-lahan John berjalan masuk kembali ke ruang makan. Nah Helen yang kebetulan lagi duduk membelakangi John nggak sadar tuh kalau lakinya ada di belakang dia. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, John pun langsung melepaskan tembakan ke arah kepala belakangnya si Helen hingga Helen tewas di tempat.
Wak. Nggak sampai di situ aja, setelah dia menghabisi nyawanya si Helen, John segera naik ke lantai atas menuju ke kamar Bu Alma mamanya. Dan ketika mereka bertemu tatap-tatapan tanpa ngangengong lagi, John langsung menembakkan pistolnya ke arah ibunya tepat di atas mata kiri mamanya. Dan sama seperti Helen, Bu Alma yang pada saat itu sudah berusia 84 tahun pun tewas di tempat, Wak. Dah, dibiarin aja kayak gitu. Nah, sampailah waktu sudah menjelang siang, Wak. Itu berarti anak-anaknya kan udah mau balik sekolah nih. Dan betul aja, Wak, nggak lama kemudian Patricia sama Frederick, anaknya berdua dulu nih yang balik. Patricia sama Frederick udah nyampe di rumah. Melihat kedatangan kedua anaknya itu, John pun kembali melakukan aksi gilanya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menembak kedua anaknya dari arah belakang. Mereka pun langsung tewas seketika. Astagfirullahaladzim, John. Bunga. Jadi di momen itu apa? Udah 4 anggota keluarga si John udah meninggal dunia, Wak, ya. Artinya tinggal satu nih, satu anaknya aja yang namanya John Junior. Memang masih ada acara, Wak, di sekolahnya. Dan sambil menunggu anaknya pulang, Wak, Johnnya sempat pula makan siang dia dulu. Dan setelah makan siang, John pun pergi ke bank untuk mengambil semua uang tabungan yang tersisa, termasuk tabungan milik ibunya. Dan selain itu dia juga menutup semua akun rekening miliknya dan juga milik keluarganya. Ya, nah setelah dia dari bank, John pun memutuskan untuk menjemput John Junior ke sekolahnya yang ada di SMA Westfield. Nah pas John nyampe di sekolah, Wak, ternyata John Junior ini lagi ada pertandingan sepak bola gitu. John List pun turun, Wak, dia menunggu sambil menyaksikan pertandingan sepak bola anaknya itu. Dan setelah selesai mereka pun kembali lagi ke rumah bersama-sama. Nah pas mereka udah nyampe di rumah itulah, Wak, di momen itulah John kembali melancarkan aksinya. John List langsung menembak John Junior di bagian dada dan juga wajahnya. Dan pada saat itu, aduh yang kasihan ini, John Junior ini nggak langsung tewas gitu loh, Wak. Dia sempat mencoba melawan dan juga kabur. Tapi sayangnya John List langsung menghujaminya dengan tembakan bertubi-tubi. Tubuh anaknya yang baru berusia 15 tahun itu langsung terkapar tidak berdaya, Wak. Alah. Dan setelah memastikan semua keluarga sudah tidak bernyawa, Wak, John pun langsung menghubungi sekolah anaknya. Kalian tahu dia bilang apa? Halo Pak, saya John List, bapaknya anak-anak. Oh iya, gimana Pak? Ada keperluan apa? Kata pihak sekolah. Kan gini, saya mau izin besok anak-anak saya nggak masuk sekolah, Pak, ya. Mungkin agak lama tuh mereka nggak masuk, beberapa minggu. Loh emangnya ada apa, Pak? Sehat-sehat aja kan mereka? Iya, sehat kok. Ini kebetulan lagi pada mau liburan ini ke rumah neneknya yang di California. Udah lama kali mereka nggak ketemu. Udah nggak perlu khawatir dan nggak usah dicari ya Pak, ya, kata si John. Oh alah, mau ketemu neneknya tuh. Oh ya sudahlah, selamat berlibur Pak ya, sampai ketemu lagi, kata pihak sekolah. Nah dah tuh setelah menghubungi sekolah anak-anaknya, John juga menghentikan segala pengiriman surat, paket dan juga susu yang sebelumnya sudah menjadi langganan mereka. Pokoknya dia berusaha untuk mencegah orang-orang itu biar nggak datang ke rumahnya gitu loh, Wak. Dan selain itu si John ini juga sudah menulis surat sebanyak 5 halaman. Ditulisnya kan tatus tangtus tastus. Dan setelah menulis surat ini dia segera mengumpulkan jasad keluarganya di dalam satu ruangan di ballroom mansion gitulah. Tapi bukan ballroomnya besar kali ya, bilangnya ballroom lah gitu pokoknya. Ada satu ruangan berdoa lah gitu di mansion itu kan. Si Helen 3 anaknya dibawa ke situ. Tapi ketika si John ini berusaha untuk memindahkan jasad mamanya ke sana, Wak, ternyata nggak kuat si John. Besar kali badan mamanya kan. Alhasil badan mamanya tetap ditinggalkan di lantai atas kamarnya. Dan kemudian jasad Helen dan ketiga anaknya yang sudah berada di dalam satu ruangan itu langsung diselimutin sama si John, Wak, pakai selimut. Dan gak jauh dari jasad keluarganya, John pun meletakkan surat yang sudah dia tulis tadi, Wak. Nah terus keesokan harinya tiba-tiba John ini sadar bahwa cepat atau lambat polisi ini pasti akan datang ke rumah aku nih dan langsung menemukan jasad keluarga aku. Nah dengan penemuan jasad itu, John tahu dialah orang yang pasti akan dicurigai sebagai tersangka. Alhasil, Wak, untuk mencegah penyelidikan polisi, John pun memutuskan untuk menghilangkan semua foto dirinya yang ada di dalam rumah. Kalian tahu, semua foto yang nampak wajah si John tuh langsung dipotong sama dia, digunting. Dan yang digunting tuh cuma muka dia aja, Wak, ya. Dengan begitu John berpikir nantinya polisi jadi nggak punya referensi nih tentang bagaimana tepatnya wajah si John List ini. Dan setelah semua foto dia gunting, Wak, John pun menurunkan suhu pendingin ruangan yang ada di dalam rumahnya sampai betul-betul dingin gitu loh, biar jasad keluarganya ini nggak cepat membusuk. Selain itu dia juga menyalakan seluruh lampu dan memutar lagu-lagu religi dari radio, Wak. Dengan lampu yang terus menyala dan suara radio tadi, John membuat seolah-olah di dalam rumahnya terdapat aktivitas seperti biasa. Dan setelah memastikan semuanya aman, John pun langsung kabur dengan mengendarai mobil. Dan sejak saat itu, Wak, John tidak pernah terlihat lagi.
Dan setelah John meninggalkan rumah, Wak, tidak ada tetangga yang sadar dengan apa yang sudah terjadi di dalam mansion itu. Suara tembakan juga nggak sadar mereka, Wak. Tidak, karena mungkin mereka tinggal di mansion yang hohah gitu ya kan, besar ya. Makanya mungkin nggak kedengeran, Wak, suara tembakan. Nah, sampai akhirnya mereka notice nih kalau semua lampu yang ada di dalam rumah si John ini selalu dalam kondisi menyala. Normalnya kan lampu rumah tuh nyala pas lagi malam aja kan, ini sepanjang hari nyala, Wak. Kenapa ya rumah Pak John ini nyala terus lampunya? Udah mulai curiga tuh, Wak, mereka. Nah, terus beberapa minggu kemudian, Wak, lampu-lampu yang ada di dalam rumah itu pun mulai padam tuh satu persatu, ganti-gantian, Wak. Yang pertama ruangan lampu A padam, besoknya ruangan di B padam, besoknya lagi lanjut ruangan C yang padam. Nah, padamnya lampu-lampu itu ya tampak tidak normal, bukan karena mereka sengaja dimatikan, melainkan padamnya listrik rumah itu karena udah habis dayanya. Ah, disitulah baru tetangga nih mulai sadar, kami kok nggak pernah lagi nengok ada orang masuk keluar dari rumahnya Pak John itu ya. Karena khawatir sudah terjadi sesuatu, mereka pun langsunglah menelpon polisi. Nah, singkat cerita, polisi pun langsung, Wak, berdatangan ke mansion ini. Dan pas mereka mengetuk pintu rumah, tidak ada satupun yang menyaut dari dalam rumah, Wak. Polisi segera mengintip tuh dari jendela untuk bisa melihat kondisi di dalam rumah tersebut kan, Wak. Dan di momen itulah polisi melihat sesuatu yang sangat-sangat menggemparkan, yaitu jasad-jasad yang sudah tergeletak di lantai. Dan dari sana polisi langsung menyadari bahwa di rumah mansion tersebut sudah terjadi sebuah tindakan kriminal penghilangan nyawa massal. Dan tanpa menunggu waktu yang lama, mereka pun langsung mendobrak pintu rumah itu untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dan setelah diperiksa, Wak, polisi berhasil mengidentifikasi jasad-jasad tersebut sebagai Helen, Patricia, John Jr., dan juga Frederick. Selain itu, polisi juga menemukan jasad Ibu Alma yang masih tergeletak di atas kasurnya di lantai atas. Dan setelah berhasil mengidentifikasi jasad tersebut, polisi tahu kalau ada satu orang nih yang nggak ada di dalam situ, yaitu John List, kepala keluarga. Nah, di momen itu polisi menduga ada dua kemungkinan, Wak. Pertama, John ini juga merupakan salah satu korban yang mungkin diculik atau dihilangkan nyawa di tempat lain. Atau kemungkinan kedua, polisi menduga bahwa John sendirilah dalang dibalik ini semua. Akhirnya, tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung mendapatkan jawaban dari dugaan mereka. Dimana pada saat itu mereka juga menemukan ada surat yang ditulis dan juga ditinggal oleh John di sana. Masih ingat kalian kan? Surat yang tergeletakkan di samping jasad-jasad mereka yang ditulis sama si John 5 halaman doang. Dan ternyata surat itu, Wak, ditujukan kepada seorang pastor bernama Eugene E. Rehwinkle. Nah, di dalam surat itu John mengakui semua perbuatannya, Wak. Dia bilang bahwa apa yang dia lakukan itu tidak dapat dibenarkan memang. Dia menulis surat tersebut dengan harapan pastor ini akan mengerti alasan mengapa dia tega melakukan hal ini. Suratnya panjang kali sebenarnya, Wak. Kayak ku bilang tadi ada 5 halaman. Ini coba aku rangkum beberapa aja, Wak, ya. Kalau misalnya kalian mau baca surat seutuhnya, kalian googling aja lah, ada kok. Intinya di surat itu John bilang ada 4 alasan yang memang mendorongnya melakukan hal keji itu. Yang pertama, alasannya penghasilannya tidak cukup untuk menghidupi keluarganya. Terus yang kedua, kondisinya sudah terlalu hancur sehingga hal itu juga tidak akan mendukung tumbuh kembang anak-anaknya gitu loh. Terus yang ketiga, Patricia sangat tertarik dengan seni peran dan John khawatir hal tersebut akan mempengaruhi keimanan anaknya. Terus yang keempat, Wak, Helen istrinya sudah tidak pernah berangkat ke gereja lagi. Itu alasannya. Dan melalui surat itu juga John bilang, awalnya saya berencana akan melakukan hal ini di tanggal 1 November katanya, di hari orang-orang suci. Tapi perjalanan saya tertunda. Saya pikir hari itulah adalah hari yang baik bagi mereka untuk pergi ke surga. Saya menyerahkan diri dalam keadilan dan juga belas kasih Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan membantu kami. Tapi tampaknya Tuhan merasa saya belum pantas untuk dia jawab doa-doa saya seperti yang saya harapkan. Hal itu pun membuat saya berpikir, inilah yang terbaik untuk jiwa anak-anak saya. Tolong ingat saya dalam doa-doa Anda. Tertanda John di bawah. Itu katanya. Dan setelah membaca habis surat tersebut, polisi pun langsung tahu siapa kan dalang dibalik tindak kejahatan ini. Polisi tahu siapa yang harus segera mereka buru dan mereka tuntut pertanggungjawabannya. Tidak lain dan tidak bukan, orang itu adalah John List. Nah, sekarang kita masuk ke penyelidikan kasus ini ya. Nah, jadi, Wak, tidak lama setelah polisi menemukan jasad keluarga si John ini, polisi pun langsung melakukan pencarian besar-besaran. Tapi sayangnya, Wak, penyelidikan polisi ini bisa dibilang sedikit terlambat gitu loh. Karena John sudah pergi kurang lebih 1 bulan sebelum jasad-jasad itu ditemukan. 1 bulan loh, Wak, sangat cukup waktu untuk kabur ya kan. Tapi di situ polisi nggak nyerah gitu aja. Pencarian pun tetap dilakukan sampai akhirnya mereka berhasil menemukan mobil milik John, Wak. Nah, mobil yang dikendarai John untuk melarikan diri ini ditemukan
ditemukan terparkir di parkiran bandara John F. Kennedy, New York. Tapi ketika polisi ngecek data-data dari tiket penerbangan, mereka tidak menemukan nama John di sana. Dimana itu artinya John tidak pergi menggunakan pesawat. Polisi kan mikir ya udah diparkir di situ, dia pergi kabur ke luar negeri entah kemana lah gitu kan. Ternyata nggak ada namanya di tiket penerbangan. Dari situ polisi mengira bahwa si John ini sengaja memarkirkan mobilnya di sana untuk mengelabui pencarian polisi. Nah, karena tidak menemukan data penerbangan dengan nama John List, polisi pun memperluas lagi nih pencarian ke berbagai tempat. Tapi sayangnya lagi-lagi polisi tidak menemukan satu pun jejak si John. Dia ini macam hilang di telan bumi itu loh. Nah, karena pencarian mulai buntu, polisi pun segera menyebar info tentang John List ke masyarakat umum. Tapi sayangnya cara yang dikasih sama polisi juga nggak membuahkan hasil, Karena kalian ingat kan tadi aku cerita apa? Kalau sebelum dia kabur, si John ini kan sempat digunting-gunting ya mukanya dalam foto tuh. Nah, karena itulah polisi pun jadi kesulitan ini membuat sketsa wajahnya si John. Zaman dulu belum ada sosial media, nggak bisa kita nampak muka itu macam mana. Dan di sisi lain juga tidak ada orang yang melapor pernah melihat si John. Tidak ada juga jejak-jejak John yang berhasil ditemukan gitu. Dan seiring berjalannya waktu, banyaklah orang yang sudah mengira mungkin saja di luar sana John sudah meninggal dunia. Apalagi dengan fakta bahwa dia adalah orang yang sudah menghabisi seluruh nyawa keluarganya. Tidak menutup kemungkinan kalau si John ini bisa jadi udah menghilangkan nyawanya sendiri gitu kan. Tahun demi tahun pun berlalu, polisi terus tuh berusaha mencari keberadaan John meskipun hasilnya nihil. Sampai akhirnya setelah belasan tahun keberadaan John menjadi misteri, di tahun ke-18 sejak John menghilang, sebuah bukti baru pun hadir menjadi titik terang. Nah, jadi ceritanya, pada tahun 1988, Amerika ini membuat salah satu TV show bertajuk America's Most Wanted, yaitu acara TV yang menayangkan tersangka-tersangka kasus kriminal yang memang masih dalam pelarian. Nah, di situ polisi mikir acara ini nih bakal jadi peluang yang bagus nih untuk mencari keberadaan John List ya kan. Dan akhirnya pada bulan April tahun 1989, mereka pun setuju untuk mengangkat kasus ini di TV show itu. Terus sebulan kemudian pada tanggal 21 Mei tahun 1989, kasus John List ini pun mulai ditayangkan di TV show ini, Dan meskipun polisi nggak punya foto wajahnya si John, mereka nggak hilang akal. Polisi pun bekerja sama dengan seorang seniman forensik yang bernama Frank Bender untuk membuat patung wajahnya si John, Dan FYI, seniman forensik ini memang ahli di dalam hal ini, ya. Mereka juga bisa membuat rekonstruksi wajah dari orang yang sudah mati hanya berdasarkan tulang kerangka mereka. Ahli kali lah pokoknya. Nah, patung yang dibuat Frank ini disesuaikan dengan kemungkinan bagaimana wajah si John List ini setelah 18 tahun menghilang. Jadi dia ini buat wajahnya si John versi tua gitu loh, Dan selain itu Frank juga membuat patung ini lengkap dengan kacamatanya karena dia menduga di masa depan John ini pasti akan tetap berkacamata, udah tua. Dan setelah America Most Wanted ini menayangkan patung wajahnya John List, kalian tahu kurang lebih 200 laporan dari masyarakat langsung masuk ke kepolisian. Nah, dari 200 ini ada nih salah satu laporan yang dinilai paling kuat dikirim oleh seorang perempuan yang bernama Wanda Flannery dari kota Denver, Colorado. Nah, jadi ceritanya pada saat America Most Wanted ini menayangkan patungnya John List beserta ciri-cirinya, Wanda Flannery ini kebetulan lagi nonton ini sama anaknya. Dan di momen itu mereka sadar bahwa ciri-ciri John List yang disebutkan dalam TV show tersebut sangat mirip dengan salah satu tetangga mereka. Dimana waktu itu mereka punya tetangga yang juga berprofesi sebagai akuntan. Nah, si tetangga ini dikenal adalah seseorang yang sangat taat kali beragama. Dia juga memiliki bekas luka di belakang telinganya dan selalu berpenampilan rapi dan berkacamata. Wajahnya juga sangat-sangat mirip, Dan tetangga laki-laki yang mereka maksud ini bernama Bob Clark, bukan John List. Dan setelah menerima laporan tersebut, tanpa menunggu waktu yang lama, polisi pun langsung mencari keberadaan si Bob Clark ini. Singkat cerita, tepatnya di tanggal 1 Juni tahun 1989, polisi berhasil menangkapnya dan segera langsung melakukan interogasi. Polisi nanya kan, apa betul kau ini Bob Clark? Betul, Pak. Ada apa, Pak? Ya, kata. Udah lah, nggak usah bohong kau, kami udah tahu siapa kau sebenarnya. Kau John List kau kan? John List siapa? Nggak kenal aku nggak punya kenalan namanya John List juga. Nama aku nih Bob Clark, Pak ya. Alah, udah lah, kau ngaku aja lah. Betul, Pak, nama saya Bob Clark. Nama lengkap saya Robert Peter Clark, dipanggil Bob Clark, Pak. Gini, kalau memang kau bukan John List, kau ikut kami dulu. Biar kami periksa lebih lanjut. Tengok nanti siapa yang benar ya. Ayo, periksa aja lah. Ikutlah saya. Kemana kita? Ikut kau. Dah, pergi nih mereka, Wak. Dibawalah si Bob Clark ini untuk diperiksa lebih lanjut. Semua data dirinya, ciri-cirinya, kesaksiannya, dan apapun yang berpeluang dapat membuka identitas Bob Clark pun dicek dengan teliti, Wak. Nah, waktu diperiksa inilah polisi menemukan satu bukti yang tidak bisa disangkal lagi sama si Bob ini. Bisa kalian tebak bukti itu apa?
Bukti tersebut adalah sidik jari. Ingat kalian tadi di awal aku sempat cerita apa? Kalau si John ini sempat tergabung dalam Angkatan Darat Amerika ya kan? Nah, sebagai bagian dari angkatan militer, Wak, seluruh data-data milik si John List ini termasuk sidik jarinya tercatat dalam arsip, Wak. Dan ternyata sidik jari tersebut 100% cocok dengan sidik jarinya Bob Clark. Dan gak cuma itu aja, Wak, sidik jari yang polisi temukan di TKP dulu juga sesuai sama sidik jari si Bob Clark ini. Alhasil bisa disimpulkan bahwa Bob Clark adalah orang yang mereka cari selama 18 tahun ini. Betul, dia adalah John List. Ketangkap gue kan. Tapi Wak, yang bikin aku kesel di sini adalah meskipun bukti-buktinya udah jelas kali ya, John ini tetap aja mengelak. Enggak, itu bukan saya salah nih, polisi database kalian salah. Nggak mau dia ngaku. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Februari tahun 1990, Bob Clark alias si John List ini untuk pertama kalinya dia mau mengakui identitas aslinya, Wak. Dia juga bercerita tuh tentang apa yang sebenarnya terjadi dan kemana dia pergi selama ini. Jadi ternyata nih, Wak, ya, setelah dia kabur dari rumahnya 18 tahun yang lalu ini, John tuh pergi dia ke Colorado dengan menggunakan bis dan juga kereta. Nah, dia menetap tuh di kota Denver pada tahun 1972. Di sana dia kembali lagi bekerja sebagai akuntan, tapi kali ini dia menggunakan identitas yang berbeda. Dia palsukanlah namanya dengan menggunakan nama kawan sekolahnya, yaitu Robert Peter Clark tadi itu, atau yang memang biasa dipanggil Bob. Dan selama dia tinggal di Denver, Wak, John ini juga aktif berkegiatan di gereja. Di sana dia berkenalan lah dengan seorang perempuan yang bernama Dolores Miller. Terus singkat cerita mereka pun menikah di tahun 1985. Dan John juga tidak pernah menceritakan sedikit pun tentang masa lalunya. John waktu itu cuma bilang kalau istri pertama aku udah meninggal karena dia kanker dan aku juga belum punya anak, gitu katanya. Dan ngaku sendiri dia. Dan setelah si John ini mengakui semua perbuatannya, dia pun langsung dibawa ke pengadilan, Wak. Selama di pengadilan, Dolores Miller atau istri barunya si John ini bersikukuh bahwa John suami saya tidak bersalah. Dan sama juga seperti istrinya, John tidak pernah merasa bahwa tindakannya itu adalah hal yang salah, Wak. Dia ini justru sangat tenang sekali karena dia yakin bahwa keluarga yang udah dia habis itu udah berada di surga. Bahkan nih, Wak, ya, John ini pernah ditanya, kenapa setelah kau ngabisin keluargamu kau nggak bunuh diri aja? Dan kalian tahu John jawab apa? Dia bilang bunuh diri itu akan menghalangi jalannya menuju surga. Saya tahu apa yang saya lakukan itu dosa, itulah kenapa saya ingin sisa hidup saya ini ya udah saya habiskan dengan berbuat baik aja. Sehingga nanti apabila waktu saya meninggal nanti, saya akan menyusul keluarga saya yang memang sudah menunggu saya di surga. Itu katanya. Tapi walaupun John merasa tidak bersalah, tepatnya di tanggal 12 Oktober tahun 1990, pengadilan tetap menyatakan bahwa dia terbukti bersalah atas 5 dakwaan penghilangan nyawa tingkat pertama. John pun dijatuhi hukuman seumur hidup sebanyak 5 kali berturut-turut, Wak. Kalian juga mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa si John ini nggak dihukum mati aja kan? Nah, ternyata pada saat itu hukuman penjara seumur hidup itu adalah hukuman maksimal di sana, Wak. Dan pada saat menjalani masa tahanannya, John pun akhirnya meninggal dunia pada tanggal 21 Maret tahun 2008 setelah dia mengidap komplikasi pneumonia di usianya yang ke-82 tahun. Semoga aja selama dia di penjara dia sempat bertaubat atas segala perbuatannya, Wak, ya. Aduh, miris sekali aku sama kasus nih, Bah. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang John List yang dengan tega menghabisi nyawa keluarganya sendiri. Meskipun menghabiskan waktu sekitar 18 tahun, kasus ini pun alhamdulillahnya sudah terungkap, sudah menemukan titik terangnya dan pelakunya sudah dapat diadili sesuai hukum yang berlaku. Dan FYI juga, Wak, mention tempat si John ini menghabisi keluarganya sendiri itu akhirnya dirobohkan, diratakan sama tanah, dibakar habis waktu itu. Dan kalian mau tahu apa yang bikin aku makin terhenyak lagi? Ternyata, Wak, ada satu bagian dari rumah itu yang terbuat dari material mahal. Dan kabarnya kalau benda mahal ini dijual itu udah bisa untuk memenuhi kebutuhan finansialnya si John loh, Wak. Sayangnya John nggak tahu akan hal tersebut. Dan penghilangan nyawa itu udah kadung terjadi. Macam mana? Kalau dijual aja benda tuh, selamat kehidupan finansial mereka beberapa tahun ke depan tuh, kalian. Sedih memang sebenarnya, tapi aku jadi mikir juga ternyata memang benar, Wak, ya. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita mau bersabar pasti ada kok solusinya. Nggak mungkin Tuhan itu kasih masalah kalau nggak kasih solusinya juga, tidak mungkin. Makanya jangan langsung lah kalian tuh kepikiran untuk ngakhirin hidup macam dilakukan sama si John ya. Macam kau yang paling tahu segalanya. Marilah kita berdoa semoga hal yang semacam ini jangan pernah terjadi lagi, Wak, ya. Gimana menurut kalian sama kasus ini? Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian soal kasus ini. Kalau memang ada informasi yang belum aku tambahin atau juga mungkin ada pendapat yang berbeda, tuliskan aja semua di kolom komentar di bawah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku video bersama dan saya nembes teman. Dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.